Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regia Manik Pancawardani dari kelas 5C dengan NIM 22242100033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Menurut saya, dengan adanya pendidikan inklusi di bidang pendidikan merupakan sebuah solusi. Kenapa? Karena pendidikan inklusi ini dapat memberikan akses bagi peserta didik penyandang disabilitas ataupun peserta didik umum untuk mengikuti proses belajar mengajar tanpa melihat adanya perbedaan ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan inklusi juga memberikan akses untuk peserta didik ini mendapatkan pendidikan yang layak, karena mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak dari setiap orang. Pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Menurut Mulyono, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebaiknya di sekolah umum atau reguler, dan pada akhirnya mereka ini akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif. Adapun menurut Nasikin, pendidikan inklusi ini adalah proses pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum atau reguler, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan belajar bagi persiapan mereka ini hidup dalam masyarakat. Jadi, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler untuk mempersiapkan hidup dalam masyarakat dan sehingga terciptanya suasana belajar yang kondusif. Tunanetra adalah individu yang memiliki kelainan atau hambatan pada indera penglihatannya yang menyebabkan individu tersebut ini terhambat dalam penglihatannya. Secara etimologi, tunanetra ini berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan juga netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra ini adalah sebutan bagi individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kerugian atau kerusakan organ mata yang terjadi baik secara anatomis atau struktur dan keterhubungan tubuh maupun fisiologis atau fungsi tubuhnya. Nah, adapun metode pembelajaran bagi tunanetra ini dapat dibedakan menjadi beberapa media, yaitu media untuk menjelaskan konsep yang berupa alat peraga dan juga media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran yang berupa alat untuk proses pembelajaran. Adapun alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran bagi penyandang tunanetra ada meliputi objek atau situasi yang sebenarnya dengan cara prinsip totalitas atau situasi yang sebenarnya. Terus juga ada benda asli yang diawetkan, tiruan atau model bisa 2 dan 3 dimensi, dan juga ada alat bantu pembelajaran antara lain alat bantu untuk menulis, misalnya ada huruf braille. Terus juga ada alat bantu untuk membantu membaca huruf braille, misalnya papan huruf dan juga optekon. Terus juga ada alat bantu untuk berhitung, misalnya kubaritma, abacus atau sempoa. Terus juga ada alat bantu yang bersifat audio seperti tape recorder. Sebenarnya untuk tuli dan juga tunarungu ini tidak jauh berbeda untuk pengertiannya. Nah, keduanya ini merupakan kondisi khusus di mana penyandangnya memiliki hambatan atau keterbatasan dalam pendengaran. Nah, namun tunarungu ini merupakan kondisi medis untuk menggambarkan keterlambatan fungsi pendengaran. Sedangkan untuk tuli merupakan identitas sosial untuk kelompok minoritas difabel yang berkaitan dengan pendengaran. Ya baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya dengan bahasa isyarat Bisindo. Perkenalkan, nama saya Tunagrahita merupakan anak dengan hambatan kognitif atau mempunyai kecerdasan di bawah rata-rata. Yang pastinya untuk penyandang tunagrahita ini membutuhkan perhatian dan juga pendekatan yang khusus. Namun kita sebagai seorang pendidik harus memberikan pendidikan yang layak. Nah, ada beberapa cara untuk membantu anak tunagrahita ini di sekolah. Misalnya dengan menggunakan komunikasi yang efektif, lalu penggunaan metode pembelajaran visual, pembelajaran berbasis permainan, dan juga komitmen dan konsistensi atau dengan cara latihan yang rutin seperti itu.
ketika ada penyandang tunadaksa di kampus, kita sebagai mahasiswa dan juga temannya harus memberikan perhatian dan juga pendekatan khusus. Salah satu cara saya dalam membantu penyandang tunadaksa di kampus yaitu memastikan bahwa kampus ini mempunyai akses disabilitas yang memadai. Lalu saya juga akan berkomunikasi terbuka untuk memahami kebutuhan mereka dan juga berusaha memberikan solusi yang sesuai. Nah, saya juga akan selalu terbuka untuk menjadi teman cerita untuk mereka. Lalu saya akan memberikan apresiasi yang lebih ke mereka atas prestasi yang diraih baik dalam akademik maupun non-akademik. Menurut para ahli, klasifikasi tunalaras itu digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu ada anak yang mengalami kecemasan kronis, rasa takut, dan obsesi yang tidak terkontrol. Yang kedua, anak yang menutup diri dari realita, seperti skizofrenia dan autisme. Dan yang ketiga, ada anak yang memiliki permusuhan yang bisa dilihat dari perilaku yang agresif dan juga destruktif. Untuk menjadikan kampus lebih inklusif, saya akan menjadikan sarana dan prasarana di kampus ini ramah terhadap disabilitas seperti kemudahan dalam mobilitas, misalnya ada guiding block, lalu huruf braille, atau ruangan khusus untuk menyimpan alat-alat untuk penyandang disabilitas ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah pendidikan inklusi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.